Shalom teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar pada kesempatan video kali ini. Dan untuk video kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 11 SMA. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan pada hari ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan pelajaran kali ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan bukunya seperti ini, teman-teman. Pendidikan Agama Kristen kelas 11 SMA, terbitan BPK Gunung Mulia, kurikulum 2013 edisi revisi. Kita akan masuk dalam bab yang ketiga. Bab yang ketiga tentang fungsi dan tugas keluarga. Kita akan membaca kitab sebagai landasan Alkitab dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dan dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Demikian bacaan Alkitab kita sebagai landasan Alkitab pada pelajaran kali ini. Pelajaran kali ini terbagi dari dua sesi. Sesi yang pertama ini tentang fungsi keluarga, dan yang berikutnya, di video berikutnya nanti adalah tugas keluarga. Masih dalam bab 3 teman-teman. Dan juga nih masih semester ganjil. Fungsi dan tugas keluarga. Untuk bagian yang pertama ini kita akan belajar tentang fungsi keluarga. Fungsi keluarga di sini menurut buku ini, buku paket kita ada 7, ya sangat banyak ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi spiritual. Fungsi keluarga yaitu fungsi spiritual. Nanti di video berikutnya, masih dalam bab 3, kita akan belajar tentang tugas keluarga ya. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama adalah fungsi spiritual. Fungsi spiritual di sini adalah ya keluarga harus menumbuh kembangkan kerohanian anggota keluarganya. Jadi artinya sebagai ayah dan sebagai ibu harus berkewajiban dalam membentuk dan membina mental spiritualnya, baik itu sebagai ayah, ibu, maupun anak-anak. Jadi yang pertama ayah dan ibu dulu, orang tua. Seberapa jauh pertumbuhan imannya, pertumbuhan spiritualnya. Kalau sudah bagus, harusnya bisa mengajarkan atau membimbing, memimpin anak-anaknya supaya lebih mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya sederhana ya teman-teman. Namun banyak di luar sana sebagai orang tua pun tidak bisa membimbing, memimpin kepada spiritual Kristen atau spiritualitas Kristiani yang benar. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita tidak membahas terlalu jauh tentang permasalahannya, tetapi kita membahas secara idealnya saja. Yang namanya keluarga
Ya tadi kan fungsi keluarga ya. Nah, fungsi keluarga itu berfungsi secara spiritual, ya kan? Fungsi spiritual itu membina spiritualitas anggota keluarganya. Baik dia sebagai ayah, ibu, orang tua gitu yang memang membina sendiri mental spiritualitasnya. Setelah itu baru membina anak-anaknya atau membina cucu-cucunya misalnya kalau memang udah punya cucu gitu ya. Nah, itulah fungsi spiritual. Jadi lebih kepada kerohanian, lebih kepada spiritualitas Kristiani yang berdasarkan Alkitab. Lalu yang kedua adalah fungsi afeksi. Fungsi afeksi ini, keluarga adalah tempat di mana seorang anak menerima, merasakan, dan mengalami kasih sayang. Keluarga memberikan perlindungan, rasa aman, merawat, dan memelihara dengan kasih sayang yang tulus. Nah, ini fungsi pendampingan lah ibaratnya begitu ya. Kalau bahasa saya, fungsi afeksi ini adalah fungsi pendampingan. Bagaimana keluarga menciptakan rasa aman, rasa senang, rasa damai begitu ya, rasa aman di keluarga. Jangan sampai ketika dalam lingkup keluarga, anak-anak, terutama anak-anak gitu ya, teman-teman sekalian lah ya, yang kelas 11 SMA ini, di dalam keluarga malah terkesan atau suasananya malah mencekam gitu ya, malah tidak aman gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Inilah fungsi keluarga, fungsi afeksi dalam keluarga, menciptakan kehangatan, menciptakan kebersamaan, menciptakan kedamaian dan lain sebagainya, keamanan. Dan jadi jangan sampai teman-teman masuk dalam lingkungan keluarga, dalam lingkup keluarga bukannya merasa aman tetapi merasa tidak aman atau merasa gelisah, merasa takut. Nah, itu berarti ada yang salah dalam fungsi afeksi. Itu untuk fungsi afeksi ya teman-teman. Kita cepat saja. Yang ketiga adalah fungsi protektif. Ini hampir sama juga, fungsi protektif, fungsi perlindungan. Jangan sampai di fungsi protektif ini keluarga bukannya memproteksi diri, memproteksi keluarga, tetapi malah menyerahkan keluarganya dalam kubangan dosa misalnya. Artinya di fungsi protektif ini keluarga harus menjauhkan anak-anaknya dari pergaulan dan kebiasaan buruk terhadap hal-hal yang membahayakan seperti minuman keras, narkoba dan sebagainya, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi ini fungsi protektif juga hampir sama dengan tadi fungsi afeksi sebagai perlindungan. Jadi bukannya bukannya mengekang, tetapi fungsi protektif ini lebih bersifat melindungi. Lalu yang keempat adalah fungsi sosial. Fungsi sosial itu bertanggung jawab pada anak-anaknya tentang cara berperilaku, tentang beramah tamah, menyampaikan pendapat dengan benar, dan juga terlebih dalam kondisi masyarakat yang sekarang ini juga supaya bisa bergaul gitu ya. Jadi fungsi sosial dalam keluarga ini adalah menciptakan suasana yang inklusif, artinya tidak tertutup gitu ya. Menciptakan suasana yang toleran gitu ya, terhadap masyarakat sekitar, terhadap pemeluk agama lain misalnya, terhadap suku bangsa yang lain yang di sekitar rumah misalnya gitu. Nah, itu bersosialisasi, itulah fungsi sosial dari keluarga. Jadi mampu untuk mengarahkan anggota-anggota keluarganya untuk hidup bersama dengan harmonis, menjalin kerukunan, dan juga menjalin kekerabatan. Lalu yang kelima adalah fungsi reproduksi. Kalau reproduksi ini artinya keluarga seperti perintah Tuhan juga ya dalam kitab Kejadian 12 ya, pasal 12 gitu ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, maksudnya berkembang biak gitu ya, beranak cucu. Kalau dalam Kejadian pasal 1 gitu ya, tugas manusia beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi ini dan kuasailah gitu ya. Nah, itu fungsi reproduksi. Cuma kalau untuk fungsi reproduksi ini juga harus diperhatikan bahwa ada ketentuan pemerintah juga ya tentang keluarga berencana. Jadi jangan terlalu banyak anak juga gitu ya teman-teman ya. Memang dalam Alkitab disuruh beranak cucu, diperintahkan beranak cucu dan bertambah banyak.
itu kita juga percayai, tetapi di dunia ini juga ada aturan yang mengikat tentang pertumbuhan penduduk gitu ya, tentang reproduksi ini. Jadi artinya sebagai keluarga juga harus melihat situasi di mana tempat yang kita tinggalkan gitu ya, tempat kita tinggal. Jadi tempat tinggal kita misal ini di Indonesia gitu, kita harus juga menjunjung tinggi peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada tentang kebijakan keluarga berencana. Lalu fungsi selanjutnya adalah fungsi edukasi. Nah ini yang paling penting juga ya teman-teman. Jadi sebagai keluarga, terutama sebagai orang tua dan juga anggota-anggota keluarga, termasuk teman-teman juga sekalian sebagai anak gitu, kita juga harus mempunyai fungsi edukasi supaya kita juga bisa belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang pengetahuan-pengetahuan yang lain gitu ya. Jadi keluarga memberikan pendidikan nilai dan norma. Nah ini penekanannya adalah nilai dan norma yang benar, adat istiadat yang benar gitu ya. Dan juga orang tua selalu menasihati dan juga mengajarkan, saling mengasihi, saling menghargai. Jadi itu fungsi-fungsi edukasi yang memang harus diterapkan di keluarga. Keluarga Kristen juga bertanggung jawab memberikan iman Kristen kepada anak-anaknya. Jadi hampir sama kayak tadi fungsi spiritualitas ya, spiritual gitu ya. Jadi artinya lebih kepada intelektual gitu, fungsi kognitif. Jadi supaya bisa belajar, kehidupan pembelajar gitu ya. Keluarga yang pembelajar. Artinya setiap hari kita belajar. Apapun itu pelajarannya. Belajar tentang norma, tentang perilaku, tentang agama, tentang sains dan yang sebagainya. Itulah fungsi edukasi. Dan yang terakhir adalah fungsi ekonomi. Nah, ini di sini keluarga harus juga bertanggung jawab menafkahi semua anggota keluarganya. Jadi artinya dia bertanggung jawab, yang namanya yang namanya keluarga, dia juga harus bertanggung jawab dalam segi ekonomi, artinya pembiayaan keuangan gitu ya. Jadi orang tua perlu meneladankan cara mengolah keuangan sebagai berkat dan milik Allah, mencukupkan diri dengan apa yang ada, mengembalikan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan dan perpuluhan, serta hidup berorientasi bukan pada uang, melainkan kepada sumber berkat, yaitu Tuhan, yaitu Allah. Jadi artinya dalam fungsi ekonomi ini, keluarga tidak hanya semata-mata mencari uang, tetapi mempergunakan uang itu dengan semaksimal mungkin, dengan secukupnya. Ingat doa Bapa kami ya, berikanlah makanan kami yang pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Nah itu maksudnya adalah mengelola keuangan secara dengan maksimal, secara yang baik, efektif dan efisien, sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak berlebih, tidak juga kurang. Tuhan bilang cukup secukupnya. Nah ini fungsi dari ekonomi atau fungsi keluarga dalam segi ekonomi. Inilah 7 fungsi dari keluarga. Teman-teman nanti kalau misalnya mungkin kurang jelas bisa diulang lagi video ini supaya lebih mendalam, dan juga kembali membaca dalam buku paket teman-teman sekalian, karena dalam video ini saya tidak mungkin sampai 30 menit gitu ya teman-teman ya. Jadi ini saya hanya headline-nya saja yang memang garis besarnya, yang memang poin pentingnya yang saya ungkapkan di video ini. Karena kalau itu nanti terlalu panjang videonya. Nah, inilah pelajaran kali ini, teman-teman, untuk bab 3, bagian yang pertama. Nah, nanti untuk bagian yang kedua tentang tugas keluarga di video berikutnya. Inilah akhir dari video kali ini. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin seperti biasa saya memberikan pertanyaan untuk fungsi keluarga ini. Yang pertama adalah bagaimana bimbingan dari keluarga kalian dalam pemahaman terhadap Yesus sebagai Tuhan serta terhadap Alkitab sebagai firman Allah. Bagaimana bimbingan dari keluarga gitu ya tentang Yesus sebagai Tuhan dan Alkitab sebagai firman Allah. Yang kedua, apakah keluarga kalian telah menjadi contoh sebagai keluarga yang melaksanakan fungsi keluarga dengan baik? Apakah sudah bisa menjadi contoh? Kalau sudah, apa buktinya? Kalau belum,
kenapa gitu ya, apa alasannya kok belum bisa menjadi contoh, itu apa tuh alasannya. Nah, itu 2 pertanyaan itu juga saya akan taruh atau saya akan tulis di kolom deskripsi video ini, dan teman-teman sekalian juga dapat mendiskusikannya ataupun bisa menjawab di kolom komentar. Inilah akhir dari video kali ini. Sebelum kita mengakhiri tentang bab 3 ini, fungsi keluarga, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kesempatan dalam pelajaran kali ini tentang fungsi keluarga di bab 3. Biarlah apa yang kami pelajari tentang fungsi-fungsi keluarga dapat kami pahami dengan baik, dan juga kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan firman kami Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi teman-teman sekalian, inilah video kali ini tentang bab 3. Saya lagi, fungsi-fungsi dalam keluarga. Silakan teman-teman juga bisa baca dalam buku paket yang tadi sudah saya perkenalkan. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat juga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Inilah akhir dari video kali ini. Saya Pendeta Felix Anderia. Terima kasih. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Shalom.